Kata Nabi ketika ditanyakan, kenapa engkau puasa hari Senin? Maka Nabi menjawab, zaka yaumun wulidtu wa yaumun bu'ithtu wa yaumun unzila alayya fih. Hari Senin hari aku dilahirkan, hari Senin hari aku diutus menjadi seorang rasul, dan hari itu pula diturunkan Al-Quran kepadaku pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam serta remaja Masjid Baitus Salam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam tadi kita sudah melewati momentum nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, bahwa disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar di sini para ulama ikhtilaf mengenai ijtihad tanggalnya tanggal berapa. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal yang ganjil pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan. Tapi tidak ada tanggal yang pasti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab kalau diberitahu kapan Lailatul Qadar itu tiba, nanti orang-orang beribadah hanya pada malam itu saja, dia tinggalkan malam-malam yang lain. Turunnya Al-Quran pada hari Senin, dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ketika ditanyakan, kenapa engkau puasa hari Senin? Maka Nabi menjawab, zaka yaumun wulidtu wa yaumun bu'ithtu wa yaumun unzila alayya fih. Hari Senin hari aku dilahirkan, hari Senin hari aku diutus menjadi seorang rasul, dan hari itu pula diturunkan Al-Quran kepadaku pertama kali. Maknanya adalah sekarang terbukti orang-orang orientalis al-mustasyriqun, mereka menganggap bahwa Quran adalah buatan Muhammad karena Muhammad orang Arab, jadi dia menulis sendiri. Bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi, tak bisa membaca, tak bisa menulis, bisa membuat Al-Quran sehebat itu? Ini membuktikan bahwa Quran adalah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipeluk, beliau menggigil. Bisyakli raw, muncul ketakutan. Beliau pulang ke rumah. Sampai di rumah beliau katakan kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah. Begitulah Nabi sampaikan kepada Khadijah. Khadijah tidak berkata apapun, dia langsung selimuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa ketika suami mungkin ada masalah, datang ke rumah, tidak perlu diajak obrolan banyak, tidak perlu untuk mendiskusikan apa yang sedang terjadi, tapi dalam kondisi suasana tenang baru diajak untuk berdiskusi apa gerangan yang terjadi kemarin wahai kanda. Begitulah yang diajarkan oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, karena setelah 3 hari mengalami fatratul wahyi, baru dia tanyakan kepada Rasulullah, ada apa gerangan yang terjadi? Ada sosok yang datang kepadaku
yang merupakan yang dia membawakan berita, membawakan wahyu dari Allah, bentuknya sedemikian rupa. Lalu Khadijah mengajak untuk pergi ke Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta yang dia masih memegang sanad ajaran Nasrani yang masih benar sebelum diselewengkan oleh Paulus. Kata Waraqah, itu Namus. Namus itu sosok malaikat yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Ibrahim. Baru dari situ Nabi tahu bahwa dia diangkat menjadi seorang rasul dan dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di usia 40 tahun. Kemudian ketika beliau dalam kondisi berselimut itu turun ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai engkau yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah berilah seruan. Siapa yang harus diberikan seruan? Maka turun ayat berikutnya, wa anzir ashirataka al-aqrabin, berikan seruan kepada keluargamu, kepada sahabat-sahabatmu. Jadi Nabi memanggil semua sahabat-sahabatnya berkumpul di hadapan Bukit Marwah. Nabi naik di atas Bukit Marwah, beliau panggil semua sahabat-sahabatnya yang sudah berislam. Kemudian beliau panggil keluarga-keluarganya, di antaranya ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda dan Abu Ghos, abu-abu yang lainnya. Abu Jahlin nama aslinya Umar bin Hisham. Sebagian riwayat mengatakan Amru bin Hisham. Bagus tak namanya Bapak Ibu? Bagus. Tapi kenapa disebut dengan Abu Jahlin, Abu Jahal? Abu bapak, Jahlin jahil, bonga, bodoh. Kenapa? Karena ketika datang petunjuk dari Allah, ketika datang hidayah yang dibawa oleh Rasulullah, dia menolak hidayah tersebut. Oleh sebab itu Abu Jahal benci dengan Nabi. Dia benci karena Nabi membuat orang-orang yang berpengaruh di kota Makkah itu masuk ke dalam Islam. Maka dia marah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia marah juga karena Khadijah yang dia cintai tak mau dengan dia. Khadijah malah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi naik di atas bukit Marwah, dia katakan kepada para sahabat, kalau ku katakan kepada kalian malam tadi aku menerima wahyu dari Allah, apakah kalian percaya? Maka kata para sahabat, saddaqnaka ya Rasulullah, kami percaya wahai Rasulullah. Akan tetapi Abu Lahab berkata, Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah karena dia adik daripada Abdullah. Alihadza jama'tana, apakah untuk ini saja engkau kumpulkan kami wahai Muhammad? Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka turun ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab ini Bapak Ibu diringankan azabnya setiap hari Senin sesuai dengan hadis Nabi, mimpi daripada saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Diringankan azabnya setiap hari Senin. Kenapa? Disebabkan kegembiraannya atas kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kasihan lihat kondisi Siti Aminah. Siti Aminah ini sedang hamil. Wahai Suwaibah, Suwaibah adalah ibu yang menyusukan Nabi. Suwaibah al-Aslamiyah dalam kondisi demikian, Suwaibah diminta memberitakan kalau seandainya yang lahir adalah anak laki-laki, maka beritakan kepadaku wahai Suwaibah. Suwaibah budak daripada Abu Lahab. Ternyata yang lahir adalah anak laki-laki. Kemudian dia laporkan kepada tuannya Abu Lahab. Lalu waktu itu juga Suwaibah dibebaskan dari budaknya. Kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran keponakan laki-laki. Kalau perempuan tentu langsung dikubur hidup-hidup. Tapi karena ini laki-laki, dia senang. Diringankan azabnya pada hari Senin. Maka kata Syekh Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi, "Lau kana hadza kafiran, jaa lau kana hadza kafiran
kalau seandainya seorang yang kafir Abu Lahab ini, dia adalah orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diringankan azabnya pada hari Senin. Ata fi kulli yaumil itsnaini daima, setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah sebab dia gembira dengan kelahiran Muhammad. Famazannu bil 'abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana dengan orang yang sepanjang hidupnya cinta dengan Muhammad, sepanjang hidupnya mengikuti tunjuk ajar daripada Muhammad, tentu dia akan lebih mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turunnya selama 23 tahun kepada Rasulullah itu berdasarkan peristiwa, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Nabi bersama Abu Bakar Siddiq berangkat ke Jabal Thur supaya menghilangkan jejak dari kafir Quraisy saat akan berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau di Gua Thur, muncul kekhawatiran Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, nanti kalau seandainya mereka tahu keberadaan kita bagaimana? Lalu Rasulullah SAW terdiam. Lalu beliau dikabarkan, diberitakan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Dia katakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Ketika turun ayat syariat daripada puasa, kemudian para sahabat mempertanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini betul bahwa kita harus menahan lapar, menahan haus, menahan dari makan dan minum selama Ramadan, dan tidak boleh mendatangi istri kita pada bulan Ramadan? Ya, kata Nabi SAW. Lalu bagaimana kalau seandainya dengan malam? Apakah malam juga tak boleh mendatangi istri kami? Lalu turun ayat, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Pada malam hari Allah halalkan kalian mendatangi istri-istri kalian. Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah Al-Munawwarah, ada seorang Yahudi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, hadithna 'anil ruh, beritahu kami apa itu ruh. Lalu Nabi terdiam. Abdullah bin Mas'ud tahu bahwa Rasulullah SAW sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun mengalami 3 fase, dan kita sudah memperingati malam tadi tentang nuzul Quran, tapi tidak mesti malam 17, boleh malam 18, boleh malam 19, boleh malam 20, selagi itu masih dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Al-Quran ini tidak saja sebagai sesuatu yang diturunkan, tapi dia adalah merupakan al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah kami turunkan kepada kalian, telah datang kepada kalian burhan, burhan bukti yang nyata, kata kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Sedangkan kami telah turunkan kepada kalian nur, cahaya, cahaya yang nyata, kata Imam Mujahid, murid Imam Ibnu Abbas, murid sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud dengan nur cahaya adalah Al-Quran. Kita punya rumah mewah, tapi kalau tak ada cahaya, tak ada artinya. Hidup ini kalau tak ada cahaya, maka kita hidup dalam kondisi gelap, gelita, gelap gulita. Oleh sebab itu, kita mesti harus hidup dengan cahaya, dan cahaya itu adalah petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim.
Sedangkan orang yang berpaling daripada Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, yang berpaling dari Al-Quran baginya kehidupan yang sulit, baginya kehidupan yang sempit, baginya kehidupan yang jauh dari kebahagiaan, jauh dari ketenangan. Semua tunjuk ajar itu ada pada Al-Quran. Maka ditanyakan kepada Aisyah, apa akhlak Nabi? Akhlak Nabi kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Al-Quran, maknanya adalah semua aspek-aspek kebaikan, semua aspek petunjuk-petunjuk kehidupan ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekarang banyak orang yang membiarkan keluarganya terjerat kasus narkoba, terjerat seks bebas? Karena dia tidak menjalankan petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran sudah memberitakan, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Oleh sebab itu dalam Islam Nabi menegaskan la yadkhulul jannah dayyuth, tak masuk surga orang yang tidak cemburu melihat keluarganya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua mesti harus memberikan peringatan kepada anaknya ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau sudah diberikan peringatan, maka tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, nanti dosa ditanggung masing-masing. Tapi kalau belum memberikan peringatan, maka kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta ketika nanti di hari kiamat akan dituntut suami atas dosa istri, tidak. Jadi kalau sudah memberikan peringatan, memberikan teguran, memberikan nasihat, tidak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berikan peringatan, tugasmu hanya memberikan peringatan, kalian tidak punya daya upaya untuk memaksa orang taat kepada Allah. Kenapa banyak orang yang terjun di dunia LGBT? Karena mereka tidak mendengarkan tunjuk ajar dari Al-Quran, berita kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, kenapa mereka dibinasakan. Di antara umat yang dibinasakan adalah kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Falamma jaa amruna, ketika datang keputusan kami, kata Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas ke bawah, bawah ke atas. Diputar balik kaum Nabi Lut, kaum Sodom, ketika mereka tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Mereka melakukan perbuatan dosa, melakukan satu sama lain yang sejenis, melakukan hubungan sejenis. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu yang terbuat dari api, yang batu yang sangat panas. Celaka orang-orang yang melakukan LGBT. Dalam hadis Nabi, man amila amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul, siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, bunuh pelaku utama dan bunuh objeknya, bunuh dua-duanya. Kalau saling suka at-taradi, tapi kalau seandainya objeknya adalah keterpaksaan, objeknya tidak dibunuh. Itulah dalam Islam. Kalau di Mesir yang melakukan LGBT itu dibawa dia ke atas bukit batu, dilemparkan ke bawah, melakukan LGBT. Nauzubillahi min zalik. Kemudian kenapa sekarang banyak orang yang menganggap nyawa manusia adalah sesuatu yang murah sekali? Karena mereka meninggalkan tunjuk ajar dari Al-Quran.
Al-Quran memberitakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu nyawa, dosanya seperti dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka dalam maqasid syariah ada namanya hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga nyawa dari sesuatu yang membuatnya, yang sesuatu yang tidak hak untuk bisa menghilangkan nyawa tersebut. Maka dalam Islam ini ada namanya qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini kalau ditinjau dari ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani namanya ijaz. Ijaz itu kalimatnya singkat tapi maknanya luas sekali. Dalam qisas ada kehidupan. Dalam qisas ada kehidupan. Orang yang melakukan pembunuhan, maka dia siap-siap harus dibunuh. Nah, sekarang yang menegakkan itu adalah Saudi Arabia. Siapa yang membunuh, maka dia akan dibunuh, dipenggal kepalanya. Dan kasus pembunuhan di Saudi Arabia sedikit. Sekarang kita tengokkan di negeri kita, setiap hari berita kita tengok istri membunuh suami, suami membunuh istri, orang tua membunuh anak, kerabat saling bunuh, seolah-olah nyawa itu amat sangat murah sekali. Kenapa? Karena tidak ditegakkan hukum-hukum Allah secara adil. Karena membunuh hukumnya hanya 20 tahun penjara. Ketika dilaksanakan hukuman tersebut, dikurangi dengan remisi, tinggal berapa tahun lagi? 10 tahun lagi cuma. Karena hukumnya tidak ditegakkan dengan tegas, maka orang menganggap nyawa manusia itu amat sangat murah sekali. Dalam Islam ada namanya rajam. Ada ayat yang disebut dengan mansukhut tilawah. Ayatnya tak ada lagi dalam Quran, sudah dinasakh, tapi hukumnya masih ada. Ayat tentang rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhum albattah. Laki-laki yang sudah menikah kemudian dia berzina dengan perempuan yang sudah menikah, rajam sampai mati. Rajam dimasukkan ke dalam perut bumi, sisakan kepalanya di atas tanah, dilempar kepala itu sampai meninggal dunia dengan batu. Itu yang dimaksud dengan rajam. Tapi rajam ini, kata Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, sudah sulit ditegakkan sekarang. Sebab dulu rajam itu ditegakkan karena saksi yang melihat kejadian zina itu di tempat yang terbuka. Sekarang orang melakukannya di tempat yang tertutup. Yang kedua, harus mendatangkan 4 saksi yang adil. Siapa 4 saksi yang adil ini? Bisa tak kita mendatangkan 4 saksi yang adil? Susah. Yang dimaksud adil itu, kata Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i ketika menerangkan kitab Al-Imta', orang yang adil, yang dia berhak untuk menjadi saksi, yang dia berhak untuk menjadi wali, adalah orang yang tidak mempertontonkan kemaksiatan, dosa secara terang-terangan. Adapun kalau seandainya dia lakukan itu secara sembunyi-sembunyi, wallahu yatawallas sarair, Allah yang punya urusan dengan sesuatu yang disembunyikan. Tapi kalau dia pertontonkan, dia minum minuman keras secara terang-terangan, orang yang seperti itu orang yang fasik, dan orang fasik tak boleh menjadi wali nikah. Serahkan kepada orang lain, daripada nanti nikah anaknya tidak sah dan dihukumi sebagai zina. Itu dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya? Karena mereka tinggalkan tunjuk ajar dari Al-Quran. Sedangkan Quran mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan
karima. Kalau seandainya Allah sudah memerintahkan kepada kalian untuk kalian menyembah Allah, jangan menyekutukannya, dan hendaknya berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan katakan kepada mereka, jangan mengatakan kepada mereka perkataan atau gestur-gestur yang lainnya yang mengarah pada kedurhakaan. Karena jelas dalam Islam ridhanya orang tua adalah syarat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang menyesal, ya Allah kembalikan ibuku ke dunia, aku ingin berbakti kepadanya. Sekarang banyak orang yang menyesal. Sekarang banyak orang yang tak mau menjenguk orang tuanya, tak mau memperdulikan orang tuanya walaupun hanya menelpon saja dari jauh. Nanti ketika sudah meninggal dunia barulah terasa kehilangan, terkenang di mana tempat emak itu duduk. Dulu ketika dia membaca Al-Quran, berzikir, mengingat Allah, tempat-tempat yang menjadi kenangan-kenangan itu. Oleh sebab itu ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat, dia hidup semasa dengan Nabi, tak jumpa dengan Nabi. Karena yang dimaksud sahabat itu adalah man laqiyan Nabi amana bihi wa mata 'alal Islam. Yang jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam kondisi berislam. Yang jumpa dengan Nabi tapi tidak berislam, maka bukan sahabat. Di antaranya Abu Jahal, di antaranya Musailamah Al-Kadzab. Yang hidup semasa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi dia tidak jumpa dengan Nabi, dia juga bukan sahabat. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman, yang dia tak dikenal oleh penduduk bumi, tapi penduduk langit kenal dengan Uwais. Suatu ketika Nabi berpesan kepada Umar, wahai Umar, nanti sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Rasulullah belum sempat jumpa dengan Uwais. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi, setiap kali datang kafilah jamaah haji dari Yaman, selalu khalifah itu bertanya, adakah di sini Uwais Al-Qarni? Tak ada wahai khalifah. Tahun berikutnya, adakah Uwais Al-Qarni? Tak ada wahai khalifah. Tahun berikutnya, adakah di sini Uwais Al-Qarni? Aku wahai khalifah. Wahai Uwais, Nabi menitipkan salam kepada engkau. Tidakkah engkau menginginkan untuk bisa jumpa dengan Rasulullah? Kata Uwais, aku ingin sekali jumpa dengan Rasulullah. Akan tetapi wahai khalifah, di rumahku ada ibuku yang harus aku rawat, yang harus aku gendong kemana-mana, yang harus aku suapkan makannya. Aku tak bisa untuk meninggalkan ibundaku. Bahkan dalam riwayat, Uwais Al-Qarni naik ke atas bukit batu, dia gendong seekor domba untuk melatih kekuatan fisiknya ketika nanti akan membawa ibundanya berangkat haji ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tak ada satupun yang mengenal Uwais, tapi penduduk langit, malaikat-malaikat Allah tahu siapa Uwais Al-Qarni berkat dia memuliakan ibundanya. Ibumu, 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 baru ayahmu. Begitulah ketika Nabi menjawab pertanyaan Sayyidina Ali, siapa yang harus aku tolong? Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali ibu disebutkan, ayah sekali. Ayah 1, ibu 3. Nah, itu hitungannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana-mana lagi. Berapa menit lagi Ustaz? Tuh sampai kan? Nah, kata Pak Imam tanya jawab. Ini banyak sebenarnya mau kita kaji mengenai Al-Quran, wujuh i'jazil Quran, dari mana bentuk-bentuk Quran itu adalah mukjizat. Banyak sekali yang harus kita kaji sebenarnya. Tapi kita buka tanya jawab. Kalau seandainya ada yang bertanya, silakan. Kalau tak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini, isi Al-Quran itu semua kadang-kadang
ada juga menganggap itu sudah lama gitu. Pada lama gitu. Nah, dibuatkan lebih kuat juga di hadis itu kadang-kadang. Bagaimana punya Ustaz? Yang kedua mengenai tadi membunuh, harus dibunuh. Bagaimana kita umpamanya terpaksa membunuh itu untuk membela diri kita atau membela keluarga? Nah, jadi harus kita membunuh. Mana punya Ustaz? Assalamualaikum. Pertanyaan pertama tadi mengenai Al-Quran bentuknya umum, begitu ya Bu. Kemudian kadang dijelaskan oleh hadis. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan kepada kalian Al-Quran supaya engkau terangkan kepada mereka, wahai Muhammad, atas apa yang diturunkan kepada mereka. Dalam Quran dikatakan wa aqimus shalah, dirikan salat. Tidak diterangkan salat apa yang didirikan. Kemudian bagaimana tata cara salatnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber kedua dari dalil adalah hadis. Maka Nabi yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran itu. Karena itu tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjelaskan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Nabi menunjukkan tata cara salatnya, bacaan-bacaannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri dengan perempuan yang mencuri, maka akan dipotong tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka. Tak diterangkan oleh Al-Quran apa yang dipotong. Maka Nabi yang menjelaskan yang dipotong adalah pergelangan, bukan semua, pergelangan saja. Dan itu pun potong silang. Sekali mencuri potong tangan kanan, sekali lagi potong kaki kiri, sekali lagi dia mencuri potong tangan kiri, sekali lagi dia mencuri potong kaki kanan. Itu yang diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjelaskan isi kandungan Quran, tapi tidak semua isi kandungan Quran dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau dalam ilmu tafsir, sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Nabi, tawakuf, kita tak boleh lagi menafsirkan. Maka ulama-ulama tafsir tak lagi menafsirkan apa yang sudah ditafsirkan oleh Rasulullah. Contoh ketika Nabi menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub yang di situ orang yang dibenci oleh Allah, kata Nabi adalah al-Yahud, orang Yahudi. Sedangkan ad-dallin, orang yang sesat yang dimaksudkan dalam ayat itu, kata Nabi SAW adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci oleh Allah? Sebab mereka tidak mengakui kenabian dari Muhammad. Karena mereka cemburu, karena mereka iri. Mereka hanya ingin Nabi itu, Nabi terakhir, lahir dari keturunan Ishak, tidak dari keturunan Ismail. Maka mereka membenci Muhammad SAW. Dan ketika mereka hidup membersamai Nabi, dari Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah yang ada di Madinah, mereka berkhianat kepada Nabi. Maka mereka diajak untuk bersekutu dengan kafir Quraisy untuk mereka memerangi umat Islam. Ad-dhalin, sesat, sebab mereka menganggap Allah itu adalah bagian dari Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salithun thalathah. Kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Jadi isi kandungan Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena tidak semuanya ditafsirkan oleh Nabi, maka muncullah ilmu kitab-kitab tafsir yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Karena itu menandakan bahwa ada peluang para ulama ar-rasikhuna fil ilmi yang dia pakar di bidang Al-Quran berhak menafsirkan isi kandungan Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan di dalam Islam. Berikutnya masalah membunuh tadi. Masalah membunuh. Boleh tak kita ini membunuh? Kalau seandainya kita dalam kondisi yang memang membahayakan kita, seperti kita dibegal, maka
ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita in ahadun akhadha mali, bagaimana menurutmu kalau seandainya ada seseorang yang ingin mengambil hartaku? Kata Nabi, fala tu'ti malak, jangan berikan hartamu. Afara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia menyerangku? Kata Nabi, qatilhu, serang balik. Jadi kalau ada begal menyerang kita, serang balik. Afara'aita in qatalani, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah kalau aku dibunuhnya? Kata Nabi, innaka syahidun, kau syahid. Afara'aita in qataltuhu, bagaimana pandanganmu kalau aku yang membunuhnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu finnar, dia di neraka. Yang membunuh berpahala, yang dibunuh tadi begal tadi, dia yang masuk ke dalam nerakanya. Itu aturan dalam Islam. Tapi sekarang di Indonesia kan terbalik, bahwa orang yang membunuh begal dialah yang dipenjara. Orang yang begal jadi mencoba untuk membunuh kita dan merampas harta kita, dia lepas. Dia lepas artinya dia meninggal dunia, tapi dia yang dipermasalahkan adalah orang yang membunuh begal tadi. Ini tunjuk ajar dalam Islam. Tapi kalau saling bunuh membunuh hanya karena masalah berebut harta waris, kalau saling membunuh karena dia emosi sesaat, saling membunuh karena berebut perempuan, betul. Ibu, ini dua-duanya masuk ke dalam neraka. Begitu yang diajarkan di dalam Islam. Tapi kalau kita membela diri karena harta kita diambil orang dan kita dibahayakan oleh orang, maka oleh sebab itu kita berhak untuk membela diri terhadap orang-orang yang ingin membegal kita. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Bapak Ibu? Lagi? Sebentar boleh Ustaz. 8 menit. Masih 5 menit lagi. Ya. Ya, kita lanjutkan. Dalam Islam ada hifzu an-nafsi, maqasid syariah. Ada hifzul mal, menjaga harta. Di antara menjaga harta itu tadi yang kita jelaskan, menjaga harta dari kerusakan, diambil orang. Menjaga harta dari ketidakberkahan. Artinya harta kita itu kalau sudah terlanjur mengambil harta yang haram, bagaimana dalam Islam hukum sedekah harta yang sudah pernah kita ambil? Artinya ada seseorang dia melakukan korupsi, hartanya 10 miliar. 10 miliar ini mau dia sedekahkan, boleh atau tidak? Maka kata Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah dalam kitab Fiqih Kontemporer, kata beliau, fatwa kontemporer, kata beliau boleh mensedekahkan harta benda untuk yang haram itu untuk maslahat umat, tapi tidak untuk pribadi. Tak boleh disedekahkan fakir miskin, kemudian anak yatim dan sebagainya. Tapi untuk maslahat umat boleh. Pembangunan jalan, pembangunan masjid, pembangunan sekolah boleh. Kenapa begitu? Karena harta tidak boleh dirusak, harta tidak boleh dibakar, harta tidak boleh dibuang. Itu dalam Islam. Oleh sebab itu infakkan dia di jalan Allah, tapi untuk maslahat orang banyak, tapi tidak untuk pribadi. Dikasih secara pribadi tak boleh. Itu cara membersihkan harta. Karena kalau seandainya yang dimakan adalah sesuatu yang bukan hak kita, khawatir nanti itu yang menyebabkan doa tidak diijabah. Kata Nabi, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghuzziya bil haram, dia dimasukkan segala sesuatu yang haram-haram ke dalam mulutnya. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah termakan sesuatu yang haram, menjadi darah daging dalam dirinya. Oleh sebab itu, kalau sudah terlanjur makan sesuatu yang haram, bagaimana cara
membersihkannya, kembalikan hak-hak orang lain. Kalau orang yang sudah meninggal, sedekah pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Atau dulu kita pernah makan salalawak 3 bayar 1. Nah, ketika kalau orangnya seperti orang yang sudah tak ada lagi, tak tahu di mana orang itu lagi, bagaimana caranya? Sedekah, pahalanya untuk orang yang pernah kita ambil haknya, walaupun salalawak 3, walaupun bakwan yang pernah kita makan, bayarkan, kembalikan hak-hak orang tersebut. Sebab kalau seandainya tidak dikembalikan, maka itu akan menjadi darah daging. Apalagi kalau seandainya itu disuapkan kepada anak, itulah yang menyebabkan dia bebal. 10 kali diterangkan guru, dia tak paham-paham. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, mengalir ke kepala, dipompa darah tadi ke kepala, akhirnya menyebabkan kepalanya bebal, sulit untuk memahami apa yang diterangkan oleh gurunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Tunjuk ajar daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an memberitakan tentang pentingnya menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah perintahkan kepada kalian, tegakkan amanah, dan jika engkau mendirikan hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Tapi sekarang kan kita tidak merasakan itu semua. Kita merasakan tidak keadilan di negeri kita. Hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maling ayam 15 tahun, tapi yang maling miliaran rupiah berapa tahun? 3 tahun. Betul atau tidak? Itu yang terjadi di negeri kita. Riau, provinsi terbanyak yang menyumbangkan minyak untuk negara, tapi persentase yang kembali kepada Riau tipis, sehingga jalan-jalan rusak. Kalau jalan-jalan yang ada di kota Pekanbaru ini aja rusak, bagaimana di kampung-kampung? Jadi jalan terpanjang yang paling terpanjang rusak itu di mana? Di Riau, nomor 1 di Indonesia. Apalagi di kampung-kampung itu sawit, mobil-mobil sawit. Kami yang ketembilahan dari Rengat Kuala Cinaku, ketembilahan itu batu bara, tak mau tahu. Kata orang perusahaan, kami dah bayar pajak. Batu bara, mereka ambil batu bara di Pranap, kemudian mereka buka pelabuhan di Kuala Cinaku untuk bawa pakai tonggang batu. Jadi kita mau lewat sudah jalan tuh sempit, payah lagi jalan, debu lagi. Mereka tak mau tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah memberikan berita, memberikan tunjuk ajar, memberikan petunjuk kepada umatnya, kepada orang yang membacanya. Maka jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca isi kandungan Al-Quran, tadabburi dan amalkan, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.